Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita kembali mendapat kesempatan menikmati kebersamaan merenungkan firman Tuhan melalui channel ini dalam saat teduh bersama Jemaat Ebenezer Bekasi edisi Senin 25 Mei 2020. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dari Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita sehat di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru, setelah kami melewati semalam lamanya dalam istirahat kami, dan oleh karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh menikmati pagi ini untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab kami di hari yang baru anugerah-Mu ini. Sebelum kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami, segala rutinitas kami pagi ini, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Dan karenanya pada saat ini, kami mempersiapkan hati kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati kami. Biarlah firman-Mu yang datang menyapa kami saat ini kami pahami dengan baik dan membawa spirit baru bagi keberlangsungan kehidupan kami selanjutnya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sungguh berbahagia kita yang masih mendapat kesempatan disapa oleh firman Tuhan pada pagi ini, dan lebih berbahagia lagi jika kita memelihara firman ini dan melakukannya. Perenungan kita pagi ini akan berlangsung dalam tuntunan tema yang terutama. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Salomo terkenal sebagai raja yang berhikmat. Dan dalam Mazmur 127 ini adalah merupakan bagian dari didikan hikmat Raja Salomo. Ia banyak sekali berbicara soal kesia-siaan. Dan pada Mazmurnya yang kita baca pagi ini, ia pun berbicara soal kesia-siaan.
pertanyaan mendasar yang mungkin terbesit dalam pikiran kita adalah, kenapa sih Salomo terlalu suka berbicara soal kesia-siaan? Bahkan dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Seakan-akan segala sesuatu tidak ada gunanya bagi dia. Perkataan kesia-siaan dalam pengajaran hikmatnya tentu bukanlah asal dikatakannya begitu saja, melainkan sungguh-sungguh lahir dari pergumulan dan perenungan iman yang mendalam. Salomo ingin ketika dia terus-menerus berbicara soal kesia-siaan, orang yang mendengarnya akan berpikir, jika semuanya sia-sia, lantas apa yang harus kita lakukan? Dan mungkinkah ada sesuatu yang tidak sia-sia? Apakah yang tidak sia-sia? Bagaimana kita mencarinya? Atau adakah cara lain untuk menempatkan sesuatu itu supaya menjadi berguna dan tidak sia-sia? Mungkinkah ada sesuatu yang lain yang tidak sia-sia yang bisa ditempatkan sebagai yang terutama dalam hidup? Saudara sekalian, Salomo sebagai pemazmur dalam bacaan kita pagi ini berbicara soal sia-sia membangun rumah, sia-sia menjaga kota, dan sia-sia bekerja keras yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai larut malam. Apakah dengan demikian lalu kita memahami firman Tuhan ini bahwa tidak perlu kita membangun rumah, tidak perlu menjaga kota, dan tidak perlu repot-repot bangun pagi-pagi untuk bekerja keras? Bukankah Salomo mempunyai istana yang jauh lebih megah daripada sekedar rumah? Bukankah kerajaan Salomo dijaga oleh prajurit-prajuritnya dengan begitu ketat? Dan bukankah kekayaan Salomo itu lahir dari kerja kerasnya bersama masyarakatnya? Tidak mungkin datang dengan sendirinya. Jadi mungkinkah Salomo mengingkari segala yang dimilikinya? Tentu bukan hal itu yang mau dikatakan oleh Salomo. Lantas apa sesungguhnya yang ingin dia sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya Salomo sedang mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita pada sudut pandang yang lain, tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup ini dengan segala yang ada, yang kita miliki, supaya tidak melulu menjadi sesuatu yang sia-sia. Bagaimana kita menyadari bahwa ada sesuatu yang mesti kita tempatkan sebagai yang terutama dalam hidup ini, dan menempatkan yang terutama itu menjadi benar-benar yang utama dalam hidup kita. Karena bukankah kita cenderung salah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya? Ada orang menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip dalam hidupnya, lalu mengabaikan hal yang sifatnya lebih prinsip. Banyak orang yang lebih memprioritaskan sesuatu yang sesungguhnya belum terlalu prioritas. Akhirnya yang seharusnya didahulukan menjadi terkemudian, dan hal yang masih bisa ditunda menjadi sesuatu yang terutama dan lebih kita utamakan untuk kita lakukan. Dalam hal inilah Salomo hendak mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih utama dari segala-galanya. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah semuanya. Maka dengan demikian Salomo ingin kita meletakkan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kita, lebih dari segala sesuatu, lebih dari segala kemegahan dunia yang kadang-kadang dijadikan oleh manusia sebagai yang utama. Bukan berarti rumah tidak penting, bukan berarti keamanan tidak penting, bukan berarti harta tidak penting. Yang tidak penting adalah jika kamu memiliki semuanya itu tanpa Tuhan. Bukankah dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 Yesus berkata,
Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa gunanya saudara bekerja? Apa gunanya saudara berjaga-jaga dan tidak tidur jika Tuhan tidak bersama dengan saudara? Apa gunanya jam-jam panjang dan malam-malam tanpa istirahat? Bangun pagi-pagi untuk bekerja tanpa perkenan Tuhan. Semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Karena itu yang terutama adalah Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini bukanlah suatu dalih untuk bermalas-malasan. Sebab Tuhan berharap saudara tekun bekerja dan berjaga-jaga. Tetapi tempatkanlah perkenanan Tuhan sebagai yang terutama di dalamnya. Lebih lanjut dalam ayat 3-5, pemazmur mengajak kita untuk melihat realitas yang lain tentang pentingnya memberi perhatian kepada keluarga, terutama bagi anak-anak. Apa gunanya rumah yang indah dan pemasukan yang besar jika orang-orang di dalam keluarga kita tidak lagi menikmati sukacita sebagai keluarga yang bahagia? Anak-anak adalah anugerah dan milik pusaka Tuhan. Jadi hargailah dan jagailah mereka. Tuntunlah mereka untuk dapat mengenal Tuhan kita, supaya kelak mereka juga mampu menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup mereka. Mereka adalah anak panah. Jadi asalah mereka supaya tetap tajam dan berguna, dan tembakkanlah mereka kepada sasaran yang tepat sesuai kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, yang terutama dalam semuanya adalah Tuhan. Berjuanglah hari ini. Nikmatilah hidupmu sebaik-baiknya dan senyaman-nyamannya. Kejarlah impian-impianmu setinggi-tingginya. Jalani hari ini dengan apa yang dapat kamu ekspresikan. Tetapi jangan lupa, tempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam segalanya. Karena tanpa Tuhan, semua capaianmu di dunia ini sia-sia. Tanpa Tuhan, semua capaianmu di dunia ini adalah sia-sia. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat menjalani kehidupan selanjutnya yang masih dianugerahkannya untuk kita jalani. Dalam kasih dan kuasa Tuhan, kita dimampukannya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita satu dalam doa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih-Mu dan setia-Mu, kami boleh menikmati pagi ini dalam sukacita yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir menyapa kami pada pagi hari ini, menjadi semangat baru bagi kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami untuk menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan untuk kami jalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipersekutukan dalam saat teduh pagi ini. Kiranya oleh persekutuan kami pagi ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk meniti dan menata hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menempatkan Dikau sebagai yang utama dan yang terutama dalam hidup kami, sehingga seluruh perjalanan hidup kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Kami berdoa untuk setiap keadaan kami masing-masing. Tuhan tahu setiap situasi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam berbagai pergumulan Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Bahkan dalam setiap situasi kehidupan kami, dalam apa yang harus kami lakoni hari ini, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang berdoa kepada-Mu. Kami berdoa di dalam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, semangat terus menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.